Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus, tapi serius dalam 3 hal. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya. Pegang mushaf nggak benar aja, itu bisa saya lempar dari jauh. Wan-nazi'ati gharqa. Aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa dengan keras bagi para pelaku maksiat yang bebal. Tapi kalau kita beramal saleh, motivasi, nanti Allah muliakan, tenang hidupnya. Lihat orang-orang tenang. Lihat yang wafatnya tenang. Lihat bagaimana diantarkan jenazahnya. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Kok bisa gitu jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Kalau ada masalah rumah tangga, dengan istri selalu bermasalah, dengan anak selalu bermasalah, dan sulit diatur, itu tanda pertama, cek. Coba rizki yang masuk ke rumah dari mana? Yauma tarjuful ardu wal jibal. Mineral yang rebutan tambang, rebutan nikel, rebutan emas, itu nanti gunungnya hancur sendiri. Kalau mau istimewa, ini rahasia di antara kita ya. Tolong jaga betul. Sebetulnya sudah saya sebarkan di beberapa tempat. Tapi ini jadi rahasia lagi. Ini untuk semua aspek. Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga. Untuk semua aspek. Jadi kalau ilmu insya Allah meningkat lebih kuat. Kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar dan dilindungi oleh Allah. Ya, berkah. Kalau di birokrasi, di kedudukan, di apapun, itu pun diangkat oleh Allah dengan cara yang baik dan terhormat. Ya, karirnya. Di semua aspek. Satu sholat amalannya. Nah, bukan yang biasa. Bukan yang biasa. Kalau bisa jaga yang 40 rakaat. Yang sering saya sampaikan. 17 rakaat sholat fardu. Sudah? 12 rakaat rawatib. 11 rakaat yang tahajud. Jumlahnya 40. Ya. 17 rakaat sholat fardu. Kalau ini wajib. Kalau wajib standar. Ya. Mau kaya, mau tidak, ya sholat 17 rakaat juga. Mau pintar, mau tidak, 17 rakaat juga. Jelas ya? Rumusnya 24-4-3-4. Ya, itu ya. Nomor aksesnya. 24-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya. Jangan sampai miskol. Kalaupun miskol harus khairayyarah. Ya kan? Bukan syar'iyyarah. Baik, pasti yang miskol muadzin. Allahu akbar, khairayyarah. Ya. Baru adzan belum qomat syar'iyyarah. Masih kan? Oke. Teruskan, yang 12 itu hadisnya sahih. Perhatikan baik-baik. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. 2 kemudian salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Baik. Kemudian arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya? Nah, jaga yang 12 ini. Jaga yang 12. Kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan 4, misal sebelum zuhur. Karena kasusnya bisa berbeda. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menemukan kasus berbeda seperti Anda di kantoran waktu singkat saat Ramadan, kan? Dapatnya cuma mungkin 2. Maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Ibnu Umar. Qala au kama qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Kalau tidak sempat sebelum zuhur 4, boleh 2. Nah, dari Ibnu Umar ini sebelum zuhurnya 2 rakaat. Sebelum zuhurnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau bisa 4, kalau tidak memungkinkan berapa? 2. Orang yang terbiasa 4, lalu karena kondisi tertentu dia mengerjakan 2, tetap dicatatkan oleh malaikat 4 jumlahnya. Dari mana dalilnya? Hadis. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh atau dia sedang punya uzur syar'i seperti 2 hal tadi dan tak mampu melakukan amalan rutinnya seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin dan mukimnya. Contoh, ibu mohon maaf ya bu ya, mohon maaf. Perempuan dalam keadaan suci, sholat subuhnya berapa rakaat?
Dua, ya dua, kan nggak mungkin tiga kan? Baik ya, 2 rakaat. Salat qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Setelah itu baca Quran nggak? Alhamdulillah. Bisa 1 halaman, kan? Bisa. Ibu kerjakan saat suci. Saat sedang tidak suci, masa haid tiba, salat tidak? Tidak. Baca Quran tidak? Nah, kalau punya kebiasaan salat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaannya. Harus tahu itu. Makanya manfaatkan, karena kalau sudah tiba masa monofos, sama. Itu Allah tuh memberikan kemuliaan khusus. Makanya Bu, kalau ngaji dengan ustadz-ustadz tertentu, bikin kurikulum ngajinya fikih perempuan aja, nggak usah jauh-jauh. Fikih perempuan. Keluarkan, karena banyak pahala mengalir di dalamnya. Ya. Dan kadang-kadang saya suka bingung, kalau bahas fikih rumah tangga itu kenapa yang tegang-tegang gitu. Sekarang fikih parenting sekarang tuh kayaknya menegangkan antara surga neraka aja tuh. Tanggung jawab suami, hati-hati dengan istri. Padahal Qurannya mengatakan rumah tangga itu penuh dengan permainan yang menyenangkan. Yang ada banyak candanya. Gitu. Coba keluarkan tuh hadis-hadis itu ya. Ibu tahu salah satu istri Nabi ada namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Itu sepuh Bu. Usianya sekitar 70 tahunan ke atas. Dan beliau, Nabi SAW bangunkan rumahnya, itu kamarnya di samping Sayyidah Aisyah, dekat situ, dekat Raudhah. Sepuhnya luar biasa, hobinya bikin makanan, masak. Satu kali ketika beliau sedang ngolah tepung, Nabi pulang, pas kemudian bagiannya Sayyidah Saudah binti Zam'ah datang sedang ngolah tepung, atau dalam riwayat atau kama hadats itu dicolek tepungnya, bermain bercanda, dicolekkan di keningnya, di kening istrinya. Nah, itu sudah sepuh, dicolekkan, masih bercanda, masih tertawa. Kalau bahasa kita masih panggil sayang gitu. Ini kapan kakek nenek masih bilang sayang dan canda. Ini penuh dengan demikian ya. Ini yang mau saya kembalikan tuh, ya nilai-nilai tadi. Jadi kembali ke sini, Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Ya urutkan lagi, kita agak cepat masuk ke dalam pembagiannya. Detil pada pembahasan ini, 1 salat 40 rakaat. Sudah? Yang fardu sudah dalilnya, yang rawatib sudah, terakhir yang 11 rakaat yang salat malam. Ya, 11 rakaat yang salat malam. Nah, ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat Al-Fatihah saja. Di Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak hangat sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud, 2 rakaat dulu. Sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong nggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11, mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja. Tolong, mohon jangan paksa tambah. 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Subuh jam berapa sekarang? Terjadi perbedaan pendapat. Oke, 4.25 lah ya. Misal. 4.21, 4.20 lah. Pas ya. Misal, kita ambil tengah-tengah 4.20. Sudah, bangun 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat. Karena hadisnya mengatakan ada persiapan sebelum wudhu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Ya, menghapus jejak ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Itu kan butuh waktu. Ya. 4.15 bangun. Duduk dulu, atur alarm. Ya, alarm mungkin ya 3.15, 3.30, ya, kemudian jam 4 terakhir. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga sadar. Ya, kan begitu kan? Ya. Ya begitu, itu rumusnya. Nanti kalau sudah ayat tahajud, masuk Al-Isra, nanti saya jelaskan. Itu ada isyaratnya di Quran. Bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita untuk bangun. Jadi 4 kurang 15 itu adalah persiapan supaya jam 4 bisa wudhu. Ya, begitu jam 4, thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah, pergi ke tempat kemudian berwudu, tempat tertutup, wudu, selesai, balik lagi,
Kan 4.20 adzan kan? Misalnya 4.10 mulai sholat. Kalau 2 rakaat kan nggak lama-lama. 5 menit, witirnya 1 menit, 3 menitnya istighfar, nunggu subuh. Ya, bacanya jangan tinggi-tinggi. Al-Falaq, An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Besoknya Anda sudah bosan, 4 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Besoknya terus sampai bosan, tambah 6 rakaat, sampai konsisten 11. Jelas? Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, ya kan? Berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya? 1, sholat. Kedua, Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun hanya 1 ayat. Walaupun keterlaluan sih 1 ayat itu. Ya. Alif, Lam, Mim, dah. Pesan Ustaz kan 1 ayat. Nun, dah. Okay. 1 halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca 1 halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2, Al-Quran. 3 kira-kira apa? 3 apa kira-kira? 3, jaga wudhu. Apa kayak? Oh, jaga wudhu. Oh. 1, sholat. 2, Al-Quran. 3 apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu taubat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu. Salah satunya. Menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudhu. Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus. Tapi serius dalam 3 hal. Salat, Quran, dan jangan pernah bermaksiat. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya. Pegang mushaf nggak benar aja, itu bisa saya lempar dari jauh. Minimal saya teriakin. Pegang mushaf nggak benar, bukan nggak baca. Pegang mushaf, misal mushaf harusnya begini, misalnya dia pegang begini, atau taruh di atas paha, kaki, misalnya apa, itu bisa saya lempar dari jauh. Perbaiki. 3 itu serius. Ya, karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita, dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu. Itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda. Sholat, jangan main-main. Karena itu inti kebahagiaan hidup kita. Dan maksiat, itu yang paling fatal mengantarkan pada, maaf, kehidupan akhirat yang buruk. Neraka itu kan karena maksiat. Nah, 3 itu ya, tolong jaga, nanti lihat perbedaannya. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Boleh? Ke TikTok silahkan masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita punya waktu 20 menitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca dari awal sama-sama. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa Falmudabbirati amra. Sudah cukup. Berapa ayat itu? 5 ayat ya. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu masih ingat gak kesimpulannya 5 ini? Orang yang sudah belajar tafsir, membaca surah ini, di pembukanya baru 5 ayat, itu akan merubah kehidupannya.
Ingat yang pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu, saya cepat ya, dalam 5 menit paling banyak. Wan-nazi'ati gharqa. Aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa dengan keras bagi para pelaku maksiat yang bebal. Artinya apa? Kalau Anda terfikir berbuat maksiat, lisan masih ingin bohong, mata masih ingin melihat maksiat, tangan masih mengerjakan korupsi, menulis status yang tidak benar, teringat dengan ancaman ini. Karena Allah yang bersumpah. Anda lihat saya bersumpah, Anda serius. Anda mendengar Allah bersumpah, maka jangan main-main. Aku bersumpah para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk tobat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya, seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Itu cara wafatnya begitu. Ya. Wan-nazi'ati gharqa. Kemudian nasyitati nashta. Tapi aku bersumpah demi malaikat yang diberikan kelembutan, kenyamanan, kedamaian ketika mencabut nyawa orang-orang yang penuh dengan sifat kebaikan. Ya. Maka ketika kita berpikir berbuat baik, rasakan kebaikannya akan dibawa pulang. Minimal cara pulangnya adalah husnul khatimah. Ya, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Sekarang, ayatnya bukan hanya kita dengar, tapi ditampakkan di hadapan mata. Nah, kata para ulama, kalau sudah tampak di hadapan mata itu dan belum yakin kita juga dengan itu, berarti ada yang salah dengan cara kehidupan kita. Dan semakin banyak maksiat bertebaran dalam kehidupan kita. Dulu orang dengar langsung mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, langsung kami laksanakan. Pak, ayat riba turun ya, larangan riba. Itu begitu didengar, hilang riba semua. Larangan mencela nih, turun ayatnya. La yaskhar qaumin min qaum, jangan saling cela. Semua nggak ada yang cela. Baik semua. Itu cuma satu kalimat. Ya. Yang di Al-Baqarah ayat 285 itu kan ciri iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal, dan ayat itu ditempel di dinding Ka'bah di bagian dalam. Jadi Rasul, sahabatnya, orang-orang beriman punya karakter itu. Nah, kita mengaku beriman harus punya itu. Apa? Sami'na, ketika dengar, wa ata'na, langsung amalkan. Jangan mencela, enggak usah nyela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ya, jangan gosip. Ya saya enggak gosip, cuma nonton aja. Ini enggak gosip tapi bikin acara gosip. Ya. Itu tipikal orang beriman, sami'na, baru dengar, langsung diamalkan. Nah, sekarang levelnya naik. Yang didengar itu ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ya ayyatuhan nafsul, hei jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainah itu sifat tumakninah. Tumakninah adanya di ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin tumakninah, merubah keadaan jiwanya menjadi mutmainnah. Ketika wafat dia tenang. Kenapa? Karena punya bekal ibadah. Ditampakkan hasil ibadahnya. Tumakninah itu adanya dalam sholat. Ruku sampai tumakninah. Sujud sampai tumakninah. Sampai hatimu merasa tenang. Makanya sholat itu satu-satunya amalan yang membuat kita tenang secara paripurna. Tempatnya masjid. Masuk masjid pun sudah tenang. Anda tadi dari rumah. Di jalan nggak enak. Buru-buru. Tapi ketika sampai ke masjid. Dari luarnya aja udah beda kan auranya. Udah lain. Apalagi ketika diisi dengan amalannya. Itulah sebabnya ada tumakninah di situ. Jiwanya mutmainnah. Panggilannya ketika dipanggil, sifat tumakninah ditampakkan di hadapannya. Ini kamu yang rajin sholat, kamu yang begini. Sekarang, saat sholatnya dia dipanggil. Dalam sujudnya dia dipanggil. Dan ditampakkan di hadapan kita. Tampakkan. Nah, ketika ayat yang biasa didengar, ditampakkan di hadapan, belum membuat kita bertobat, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Apalagi ayatnya dibacakan. Kejayaannya ditampakkan. Yang datang, yang menerangkan namanya hidayat. Terus kita belum tergerak juga untuk berubah. Dengan cara apa lagi Allah kasih hidayah? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Yang nyampein berita, yang bikin konten, yang nampilkan, kok bisa tidak sadar dengan itu? Padahal dia ingin kasih lihat orang. Makanya itu yang dikatakan hidayah itu mahal. Kapan mahal itu bisa kita dapatkan? Ketika ada keinginan untuk menjemputnya. Itu yang dimaksud Quran surah 29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada kilatan dalam diri kita itu, mengajak kita berbuat baik, kata Allah cepat jemput. Karena aku sedang turunkan kasihku kepada hambaku. Ya. Dan itu semua orang pasti mengalami itu. Ya Allah, kapan saya jadi baik ya? Nah, itu ketika keluar kalimat itu dimunculkan di lisan, itu sebetulnya tanda dari Allah. Yang mengizinkan kita berubah. Jemput. Bahasa Qurannya jemput, langsung ambil. Ambil. Begitu diambil, nanti Allah tuntun. Ya, kadang-kadang lewat pandangan, kok bisa? Buka YouTube keluarnya kok ceramah. Padahal mau cari video maksiat misalnya, keluarnya kok malah video ngajak tobat.
Pulang kantor dari kampus lewatnya kok ke tempat orang yang sedang hafalan Quran. Ya. Dan yang paling menarik kadang begini. Kadang orang yang punya masalah itu ditampakkan oleh Allah. Berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, kalau sudah seperti itu dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah untuk berubah? Ayat yang sami'na wa ata'na sekarang berubah dengan ainul yakin, terlihat. Sami'na wa ra'ayna wa ata'na. Kami dengar, ya Allah, kami lihat, kami taati. Jangan sampai nunggu hakul yakin. Kalau hakul yakin sudah di akhirat. Ilmal yakin kita dengar informasinya. Ainul yakin kita lihat. Hakul yakin di akhirat tambahkan. Jelas? Ya, jadi kalau kita mendengar dua ayat tadi, wan nazi'ati gharqa, jangan maksiat karena ancamannya cabut nyawa, enggak main-main. Kalau enggak percaya silakan lakukan. Ntar lihat di akhir kehidupan. Ya kan? Kan bahasanya begitu. Dan ini sumpahnya Allah loh. Tapi kalau kita beramal saleh, motivasi, nanti Allah muliakan, tenang hidupnya. Lihat orang-orang tenang. Lihat yang wafatnya tenang. Lihat bagaimana diantarkan jenazahnya. Ya. Jelas? Setelah itu, wasabihati fasabiqati, malu sama malaikat. Malaikat gak dihisab, berlomba-lomba berbuat baik. Yang tawaf, yang zikir, yang tahmid, tasbih, malaikat loh. Yang gak dihisab, berlomba beramal soleh. Masa kita yang dihisab tidak beramal soleh? Jangan banggakan malaikat karena memang dicipta untuk beramal soleh. Tapi mereka itu berlomba-lomba mengerjakan itu. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah, ayat fastabiqul khairat itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aku berikan kepada setiap hambaku keinginan, orientasi beramal yang berbeda-beda. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Al-Quran, ada yang senang puasa, ada yang senang sedekah. Tidak harus menguasai semuanya. Yang penting silahkan berlomba dengan amalan khususnya. Setiap kita coba usahakan punya amalan khusus yang kita banggakan saat pulang kepada Allah. Ya, saya nggak bisa tahajud seperti dia, bacaannya panjang, lama, nggak apa-apa. Saya cuma 2 rakaat witir 1. Tapi saya punya puasa yang dia nggak bisa kerjakan. Gitu. Saya punya puasa Daud. Dia sholat Daud. Ya. Nggak ada sholat Daud ya. Yang ada cuma puasa dah. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Nah kalau sudah puasa Daud itu sudah tingkat tertinggi puasa sunnah. Kalau saya sih, saya pandangannya Senin Kamisnya berhenti. Kenapa? Karena sudah tercover dengan yang paling tinggi. Kalau tercover yang paling tinggi, yang ini sudah ikut pahalanya. Misal, Senin puasa, tadinya Senin Kamis naik ke puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ketika Kamis tidak puasa, itu tertuliskan pahala puasa Kamis. Karena kebiasaan sebelumnya. Itu hadis. Makanya kalau ngajinya pakai ilmu, bebannya ringan. Pahala dapat. Pilih mana? Gak kerja dapat gaji atau kerja belum tentu dapat gaji. Hah? Ya kan? Kecuali puasa yang khusus. Ya, misal Ayyamul Bid 3 hari yang pertengahan bulan, itu khusus. Ya, kerjakan. Misal puasa Asyura, 1 khusus, 1 hari saja. Misal puasa Ramadan hilang semua. Ya, Ramadan ya yang dikerjakan awal sampai dengan akhirnya. Itu cuma puasa Daud. Salat Daud enggak ada. Ya, subuh salat, zuhur tidak, asar salat, maghrib, nah itu tidak ada. Nah itu berlomba. Sekarang pilih apa yang paling nyaman. Anda yang misalnya bisnis bekerja, ya dengan sedekah, banggakan itu. Ya, salat sekali salat 10 tuh. Anda sekali infak 200 berapa? 700 kali lipat kan? Ayat 261 Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bawa ayatnya, tempel di dompet, tempel di ruang kerja. Allah menyukai orang-orang yang infak. Oh, saya kerja supaya infak, cari tabungan akhirat. Infak buat keluarga, infak buat anak, buat istri, buat ibu, buat saudara, buat tetangga dan kerabat. Kaya untuk itu, beramal saleh. Maka ketika dapat dilakukan 1 rupiahnya paling minimal 700. Sekali sholat 10, sekali infak 700. Karena sholat amalan fisik, infak amalan harta. Fisik semua orang bisa kerjakan, harta belum tentu bisa keluar. Naik 700 kali lipat. Kalau dihitung, kalau nggak dihitung, Allah berikan tanpa hitungan. Bisa 1 juta kali lipat, bisa 10 juta kali lipat. Itu setiap keluar. Nggak usah kelihatan orang. Ya tolong diumumkan Pak, nanti di Masjid Anwar ya khutbah Jumat. Setiap keluar. Ya, untuk motivasi boleh, tapi untuk menjaga riya keluar. Sebelum subuh, lihat yang nyapu-nyapu di jalan tuh.
Itu walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi doanya menghujam aras. Pak, semoga sehat ya, keluarga baik-baik ya, insya Allah Bapak sukses ya. Masya Allah. Gitu. Saya jalan ke Cianjur dari Bandung tuh, gitu kan. Ada yang nunggu-nunggu apa, cuman kita berbagi doanya ya Allah. Masya Allah, semoga Bapak diberkahi Allah, semoga Bapak kuat, semoga kesini lagi bawa Ferrari, semoga Bapak jadi presiden, Al-Fatihah. Ini nyata, saya bukan bercanda ya. Maksud saya orang-orang itu tuh tulus gitu, kalau dalam berbicara itu tulus. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa zakat pakai ita. Wa aqimus shalah wa atuz. Ita itu memberi sampai dengan tulus, memberi pada orangnya sampai dengan tulus. Gitu. Kalau ada yang namanya ita itu sosok pemberi yang tulus. Bu Ita, ya. Nah, pemberi yang tulus. Jelas? Nah itu motivasi, tuliskan. Tulis. Anda yang rajin tahajud, tulis ayatnya supaya ketika lupa atau malas, lihat itu bangun lagi. Ya, itu poin-poin yang kita bisa munculkan. Nah, malu dengan malaikat, fastabiqul khairat itu ayatnya untuk kita, bukan untuk malaikat. Tapi Allah sifati, was-sabiqati sabqa. Mereka berlomba. Jadi mereka yang tasbih, perbanyak tasbih aja nggak ngerjain yang lain. Tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisunak. Yang takdis. Ya Allah, ya Kudus, yang itu aja sampai kiamat terus itu aja. Subhanallah, nggak ada yang bisa ngerjain yang lain. Kita tuh Masya Allah, tasbih bisa, tahmid bisa, takbir bisa, ambil kerja bisa. Malaikat nggak ada, tapi mereka bangga dan berlomba dengan amal yang telah Allah tetapkan sebagai fitrah kehidupan mereka. Itu aja, yang sujud, nggak bangun-bangun Bu. Sujud aja terus begitu. Betul, sujud. Nanti kita lihat saat kembali pada Allah itu, insya Allah. Betul, mudah-mudahan ditampakkan kan. Yang sujud, nggak bangun-bangun. Memang amalannya sujud aja. Yang tasbih. Makanya malaikat nggak bisa jadi khalifah di bumi. Nggak akan ada bangunan masjid begini. Begitu turun ke bumi sujud aja gitu. Nggak ada yang jualan jus jambu, jus melon, nggak ada. Malaikat jualan jus tuh nggak ada. Bakatnya nggak ada, makan nggak ada, minum nggak ada, nikah nggak ada. Ya, nggak akan muncul IO pengantin dan sebagainya, nggak ada. Ya, kita itu banyak bisa dikerjakan, cari amalan yang positif. Fastabiqul khairat, fal mudabbirati. Nah, pelajari malaikat yang mengiringi kehidupan kita. Yang hafal kan 10. Ya kan? 10 itu siapa saja? Cek. Cari ilmunya. Jadi tahu. Oh, saya pengen rezeki. Siapa malaikat tugaskan ngatur rezeki? Malaikat Mikail. Kesenangannya apa Mikail? Rumah yang bersih, rumah yang suci, yang ada ibadahnya. Hidupkan. Begitu hidup, doa. Itu rumusnya siapa? Banyak. Di ayat Quran banyak. Rumusnya mihrabnya Maryam. Coba mihrab Nabi ke kamarnya jadi raudhah. Ya, tempat itu kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalam. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat yang mustajab. Makanya Anda ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah, ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu, pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ. Pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, ceplik. Nggak usah keluar, pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Baru terbersit ada apa? Itu. Nah, itu tempat. Kalau ada rizki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau nggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita, masa nggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud tuh. Pakai ibadah. Islam tuh nggak mahal. Indah semua. Hamparan sejadah, doa, minta. Itu nomor 1. Ya, tempat. Kedua, waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal, pertengahan malam, waktu-waktu tahajud tuh. Lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah
Bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, itu puncaknya, itu sudah amalan nabi-nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa. Termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya kan? Ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya divonis secara medis monopause dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38 sampai 39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya. Keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam. Mihrab, tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus Al-Asmaul Husna di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki, ya Razzaq. Butuh ilmu, ya Al-Alim. Butuh kesabaran, banyak masalah, ya Sabar. Butuh kelembutan, ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepadaku. Engkau yang titipkan dia kepadaku, ya Allah. Aku memohon kepada Engkau yang maha lembut, ya Allah. Lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif, tapi dia belum lembut. Saya Latifah juga, ya Allah. Minta. Sebut namanya. Ya, itu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau enggak tahu, sebut namaku Allah atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhanmu. Bu, hafal al-asmaul husna bagus. Tapi kalau ibu mau doa, enggak harus dibaca semua. Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja, ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku, ya Alim. Ibu nggak punya masalah, jangan sebut ya Sabar. Ya, ibu dikasih masalah. Oke, tempat sudah, waktu sudah. Ya, yang ketiga, cari amalan yang istimewa, yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa. Tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hambaku tuh kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah declare-nya begitu. Hambaku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan. Kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang tuh sujud, tobat. Atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah, jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat, jangan malu. Allah melarang malu. Tobat tuh urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman. Gak usah malu. Jangan takut dengan manusia. Karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang. Pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah. Bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia gak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya gak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, gak enak kelihatan. Ya kan? Masa ria. Gitu. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya bikin status ya. Silakan.
Evaluasi diri. Itu dinanti sampai, sampai nyawanya di kerongkongan. Ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja, Fir'aunnya, itu dikirimkan keadilan Allah 2 nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Gitu. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui, jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Ya. Banyak orang kaya ke neraka, oh kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu? Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja nih biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebenarnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan, udah silent, anggap caranya begini, kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap nggak ada. Lupakan, udah. Ketika memberi, lupakan, udah. Lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, nggak tahu saya. Gitu. Nggak tahu, salah dengar mungkin Anda. Gitu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita, oh saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya. Mungkin adik kan banyak. Pasaran nama adik itu. Itu kan? Ya, itu cari. Setelah itu isi dengan doa. Diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati. Kalau disanjung nggak usah dibalas. Terima kasih, Pak. Masya Allah, terima kasih. Gak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Udah, terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi, tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran? Al-Baqarah ayat 263. Paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Orang senang, itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya, itu lebih bagus, kata-kata baik, yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi, tapi masih komen. Dan komennya kadang menyakitin. Masih bantuan 100 juta, terima kasih Pak, aduh Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya bukan apa-apa, karena Anda kan miskin juga, gitu. Anda kan asnaf yang 8, gitu kan, nah itu hilang, turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi, lebih bagus yang kata, satu sedekah, kedua, cepat. Al-Quran. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup. Shadaqallahul azim, selesai. Emang Anda nggak bilang shadaqallah pun sudah shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Iya, betul. Segala puji milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Qur'an. Berikan cahaya Quran dalam hidupku, jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10, mahal. Ya. Ada satu amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan, tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya kasih tahu. Nanti itu. Kan kita belum kita bahas tuh, waktunya 15 menit lagi tuh. Itu nanti. Saya kan di awal bilang saya kasih 3. 3 sudah kan? Sudah belum? 1, sedekah. Ya kan? Ya. 2. Nah, 3. Oh belum. Nanti itu bulan depan.
Dah, malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan? Maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya keluar kan, malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya. Tapi hewan-hewan bernajis, kalau bisa dijauhkan. Misal maaf. Mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guguk ya misalnya. Padahal hewan itu netral sebetulnya, tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini, kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya, misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah, di sini ada beda dua pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya, tapi resikonya begini, pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke, karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya, dengan fungsi yang khusus. Misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya, kasih tempat yang khusus. Itu boleh, ada kok zaman Nabi juga, nggak ada masalah. Ya, tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madzhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal solehnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah. Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus, hina, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja, makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan fungsinya cuma sedot, mati. Gitu kan? Coba cek, ayo, ada ahli nyamuk gak? Sedot, darahnya kumpul, beranak, mati gitu kan? Bertelur, mati, selesai kan? Nah itu, makanya disindir oleh Allah, orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh katanya. Ya, kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil, gak ada nilainya kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang gak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat. Ya. Kalau belum terpikir ke sana, yauma tarjufur rajifah. Nah, ini yang saya mau maksudkan dengan kitab ini. Kita punya 5 menit minimal kitab dibaca. Ya. Bismillah. Ini indahnya tafsir ini nih. Bismillahirrahmanirrahim halaman 41. Nomor 32.202. Ini Masya Allah. Riwayatnya dinomorin nih. Ya, sampai puluhan ribu riwayat untuk menafsirkan ayat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Abdul A'la qala haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah mithlahu wa qawluhu yauma tarjufur rajifah. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah yauma tarjufur rajifah yaqulu ta'ala dzikruhu yauma tarjuful ardu wal jibalu Al-Muzammil ayat 14. Ini yang saya maksud tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau Bapak Ibu temukan ayat ke-6 di An-Nazi'at itu bukan berdiri sendiri. Masih ingat rumusnya, rumus tafsir? Masih ingat?
Hah? 500.000? 1 juta? Serius? 5 juta? 10 juta? Betul. Waktu habis. Habis. Habis waktunya, udah habis. 2S 1L. Ingat itu, rumus tafsir. 2S 1L. Catat, nanti kalau saya tanya lagi, sudah tahu jawabannya. Insya Allah saya tanya lagi, ya, tanpa hadiah. Itu 2S itu 1 siyak, 2 sibak. L-nya lihaq. Siyak itu ayat yang dibaca. Sibak itu hubungan ayat yang dibaca dengan ayat sebelumnya. Lihaq adalah hubungan ayat yang dibaca dengan ayat setelahnya. Jadi jadi penafsir itu tidak main-main. Kita baca misalnya An-Nazi'at di ayat yang ke-6. Yauma tarjufu rajifah. Di mana ditemukan kata yang sama, kata rajifah dan tarjufu. Di ayat sebelum An-Nazi'at, cari sampai Al-Fatihah dan cari sampai An-Nas. Cari ke belakang disebut dengan sibak, cari ke depan disebut dengan lihaq. Ayat yang disebut dengan siyak. Itulah menafsirkan Al-Quran begitu. 6.236 ayat dicari ke semua korelasinya. Itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Jelas? Nah, tafsir ayat ini juga bisa diketahui dengan penjelasan di Al-Muzammil ayat yang ke-14. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Nanti yang sering diperebutkan dunia nih, kadang-kadang sengketa dan sebagainya. Yang disengketakan itu sudah hilang, habis semua. Bahkan hancur. Ya. Ini ada sengketa tanah, perebutan tanah. Kata Allah, apa yang kau rebutkan itu satu saat yauma tarjuful ardu, tanah yang kau sengketakan hancur. Sekali tiupan, hancur. Dulu sami'na, dengar ayat, gak ada rebutan lagi. Wakaf. Berbagi, secukupnya hidup. Untuk beramal. Luas beramal, boleh. Tak mampu beramal, dia bagi. Karena dia tahu yang dipijak itu satu saat hancur semua. Tinggal persaksian yang dipijak itu bersaksi apa. Dulu sami'na, dengar, langsung taat. Sekarang, yauma tarjufu, begitu kemudian, maaf ya, ditiupkan sasakala. Sekarang pembuktian, sekarang kekinian, NASA kan sudah menemukan semacam trompet yang pernah saya gambarkan dulu kan. Semacam trompet sasakala itu. Dan kita kan ada di ruang itu. Begitu suara keluar dari sifat yang seperti trompet itu, hancur semua. Ayatnya sudah dibuktikan dari 15 abad yang lalu. Sekarang sudah ada pembuktian secara ilmiahnya. Masa belum yakin juga? Maksudnya gini, gak usah rebutan dunia. Kalau ada orang naik jabatan, gak usah iri, gak usah dengki. Ya. Jangan cari manuver-manuver untuk menjatuhkan orang lain. Karena pasti Allah tempatkan itu ada hikmah di dalamnya. Doa yang baik-baik. Ya Allah, berikan keberkahan di jabatannya. Ya Allah, berikan kenyamanan, kebaikan untuk dunia akhiratnya. Berikan hidayah kepadanya. Itu yang dilakukan. Ya Allah, nggak pantas dia ada di situ. Jatuhkan dia besok. Ya Allah, doa apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Doakan. Doakan. Karena pasti ada hikmah. Ada orang kaya, doakan. Doakan. Nanti dengan doa itu kembali ke kita keberkahannya. Kalau dipandang kita mampu mengolah harta, nanti datang. Nggak percaya silahkan, datang tiba-tiba tawaran, pekerjaan apa. Demi Allah saya katakan, jaga. Allahu Akbar, hati itu jaga betul. Yang baik-baik aja. Nanti lebih tenang hidupnya begitu. Lebih tenang. Yang bahaya itu yang nggak tenang, kaya nggak tenang, itu semua dikerjakan. Maksiat dikerjakan, minum dikerjakan, narkoba dilakukan. Karena nggak tenang hatinya Pak. Dan nggak berkah itu. Jadi yang banyak pun karena nggak berkah, rasanya nggak ada. Capek sendiri, kerja lagi, cari lagi, pikirin lagi. Nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran. Yang paling parah, harta yang dihasilkan, dia bahkan tidak menikmati. Itu yang paling bahaya. Tolong ya para ayah ya. Jangan pernah bawa yang haram ke rumah. Jangan pernah bawa yang haram. Itu dimasak oleh istri, dimakan oleh anak, rusak anak. Rusak. Demi Allah, rusak. Ada 9 jenis. Saya sebutkan satu aja sekarang. Rumusnya langsung kelihatan. Satu, yang paling cepat. Kalau ada masalah rumah tangga, dengan istri selalu bermasalah, dengan anak selalu bermasalah, dan sulit diatur, itu tanda pertama, cek. Coba, rezeki yang masuk ke rumah dari mana? Itu satu. Ada rumus. Ya. Nanti 2, 3, sampai 9-nya banyak. Kalau pekerjaan melamar, susah. Ditolak terus itu ada amalan yang kurang. Ya. 9, nanti rahasia. Mungkin bulan depan nanti diungkap dengan yang amalan tadi doa itu ya. Insyaallah. Nah, yauma tarjuful ardu wal jibal. Mineral yang rebutan tambang, rebutan nikel, rebutan emas itu nanti gunungnya hancur sendiri. Bahkan yang Anda dapatkan pun itu kadang-kadang kalau nggak benar merusak juga. Capek. Nggak dilarang eksplorasi silahkan, tapi tempatkan dengan jalan yang benar, disalurkan dengan cara yang benar. Itu membuat tenang.
Tapi ketika ditempuh dengan jalan yang salah, madaratnya banyak, celakanya banyak. Baru dapat, belum digali, udah nggak mau ketahuan orang. Begitu orang tahu, celakakan. Bahaya. Itulah sifat dunia. Ya, itulah sifat apa? Dunia. Jadi ayat ini ingin memberikan kesan bahwa ketika masuk ke ayat 6 dan seterusnya, jangan pernah mengagungkan dunia terlalu dalam. Karena itu akan mencelakakan Anda dan mengantarkan pada jurang yang tiada tepi. Sampai kiamat tiba. Nah, inilah penyakit kita sekarang. Kenapa saya bawa kitab? Saya ingin sampaikan satu bagian. Sekarang umat Islam saat ini kena penyakit yang pernah disampaikan Nabi dulu. Penyakitnya saya tutup, namanya wahan. Apa namanya? Wahan. Al-wahnu. Wahan. Ada wahan, ada walhan. Kalau walhan, setan wudu. Dari 9 jenis setan, ada setan yang khusus menggoda kesucian, khususnya bab wudu, namanya walhan. Itu yang suka bikin, suka khawatir, gelisah. Saya wudu, tadi wudu apa enggak ya? Batal apa enggak, itu walhan. Tapi ini wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya bacakan hadisnya, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha. Akan tiba satu masa umat Islam itu diombang-ambingkan. Enggak ada nilainya, enggak punya karismanya. Ya, dipecah-pecah seperti kue-kue, diombang-ambingkan seperti diperebutkan makanan manis-manisan oleh hewan-hewan yang dipecah. Jadi pecah-pecah, enggak dianggap. Ya. Qala, seorang sahabat mengkonfirmasi pada Nabi, amin qillatin bina yauma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit, minoritas, sampai kita diombang-ambingkan begitu, nggak dianggap, nggak punya marwah? Ya, bantai, bunuh, diem aja. Palestina dibantai, penduduknya dipaksa keluar, dibilang jadi imigran, tolong tampung di tempat lainnya, dia diem aja umat Islamnya itu. Nggak punya kekuatan. Cuman kumpul, bicara, demo, selesai, pulang. Dulu orang teriak, ya Mu'tasimah. Ada seorang perempuan dilecehkan di tempat negeri jauh. Wa Mu'tasimah, dia minta bantuan pada pemimpin pada masa itu. Mu'tasim billah. Kedengaran ke situ, wa Mu'tasimah, langsung disiapkan pasukan, bebaskan perempuan itu. Mungkin kalau kita gambarkan di Indonesia, kejadiannya di Amerika. Nyampe ke telinganya, siapkan pasukan, bebaskan. Izzahnya ada. Sehingga ketika mendengar Islam, yang terdengar itu kejujurannya, kehebatannya, keadilannya, kemakmurannya, dan sifat segan itu muncul. Segan itu muncul. Dulu pasukan Romawi kalau dengar pasukan Islam itu dari jauh belum datang, baru dengar namanya sudah kocar kacir. Sekarang hadis ini berlaku, udah nggak usah dianggap. Besok hancurin, paling nanti yang bangun mereka juga, yang donasi mereka juga, keluarin aja, udah nggak dianggap. Akan tiba masa itu. Amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlahnya kita sedikit pada masa itu? Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian jumlahnya lebih banyak dari sekarang. Banyak jumlahnya. Walakinnakum gutha'un ka gutha'us sail. Gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian seperti buih di lautan, terombang-ambing. Kenapa? Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Orang-orang yang antipati terhadap Islam dan orang Islam itu sudah tidak punya segan lagi kepada umat Islam. Kenapa? Wa yunza'u fi qulubikumul wahan. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Karena tertanamlah penyakit wahan dalam orang Islam itu. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rebutan dunia. Ngajar sekarang orientasinya dunia. Maaf, berapa guru-guru di sekolah yang bikin sekolah-sekolah yang kelihatan elit, bagus, modern, ternyata cuman SPP yang mahal. Cari uang. Ustadz-ustadz berkelahi itu bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Takut kehilangan jamaah, kehilangan popularitas. Itu yang bikin ribut dunia. Amplop tipis disebut dhaif, nggak mau datang lagi. Amplop tebal, sohi datang. Belum diundang udah nanya, kapan kajian lagi? Tipis tapi banyak, jadwal banyak, padat, sohili goirihi. Tambahan dari yang lain. Dunia. Padahal ayatnya jelas, wala tamnun taksir. Jadi fenomena saling bid'ahkan, saling tuduh apa? Dunia ujungnya. Bukan karena akhiratnya. Kalau karena akhirat tuh duduk tuh, Ustaz-Ustaz tuh. Duduk, bicara, ngobrol, sama-sama duduk, bareng-bareng. Turunkan manhaj yang benar, diskusi yang baik. Yang usul, yang pokok, nggak usah beda. Sholat subuh tetap 2. Itu yang pokok, yang penting sholat. Yang furu', terangkan dalilnya. Oh, anak nggak kunut, apa dalilnya ente? Ini dalilnya. Yang kunut apa dalilnya? Ini yang dalilnya. Oke, bagi saya yang kunut, saya akan sampaikan saya kunut, saya terangkan dalilnya. Saya hormati yang tidak kunut. Saya yang tidak kunut, saya sampaikan pada jamaah saya. Jamaah, saya tidak kunut, dalilnya ini. Tapi kalau ada orang yang kunut, Anda hormati karena mereka dalilnya ini. Begitu caranya, Joni. Ulama-ulama begitu dulu, terus rekomendasikan. Lalu difoto sama-sama, ceklik, pasang status.
Kami bersepakat menuju Indonesia yang lebih baik. Gitu. Gitu kan harusnya kan? Sekarang ngapain? Saling celah, saling tuduh, saling bid'ahkan. Kenapa nggak duduk sama-sama? Saya tuh kadang-kadang suka aneh gitu. Yang ngajar membid'ahkan, tapi nggak ketemu dengan yang dibid'ahkan itu. Yang disampaikan ke muridnya, murid saling tuduh. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Kenapa? Kenapa? Nah, saya tidak mengajarkan itu. Tidak boleh. Hormati siapapun itu. Hormati siapapun. Ya, belajar itu merubah kita lebih baik. Ya, dan kebaikan itu yang tampak adalah kemuliaan akhlak kepada siapapun. Hormati orang lain. Kalau dia punya amalan, kita belum tahu, tanyakan, pelajari. Kalau tidak sepakat dengan apa yang dikerjakan, tapi ada dalil, hormati. Mungkin kita nggak sepakat, sudah kerjakan apa yang kita pahami. Yang kunut dalilnya ada, yang tidak kunut dalilnya ada, yang tidak ada dalil, yang tidak salat subuh. Itu. Allahumma hdina fi man hadait, kata Sayyid Shalih Al-Utsaimin, Anda nggak kunut di belakang, aminkan, amin. Tapi kalau Anda kemudian kunut, ya, imamnya tidak kunut, ya nggak usah sujud sahwi juga. Ikuti. Selesai. Beres masalah. Tenang. Nah, yang terjadi sekarang dunia pada akhirnya. Ributnya dunia. Mau digali kemanapun, dunia ujungnya. Itu hubud dunia. Sebab kalau nggak ada hubud dunia, perbedaan pendapat itu biasa. Apa sahabat nggak berbeda? Berbeda. Ya, Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar, dalam amalan ada nggak pilihannya? Ada. Ali, Al-Baqarah hafalnya cepat. Umar itu 12 tahun. Tapi Umar jenius. Apa karena nggak mampu hafal? Bukan. Ada tujuan amalan dari Umar. Jadi ada beberapa yang mesti kita dapatkan. Hubud dunia itu bahaya. Tetangga beli kulkas, kenapa Anda yang pasang status? Hubud dunia. Teman yang dilantik dapat jabatan, kenapa Anda yang iri? Hubud dunia. Akhirnya nggak siap pulang. Wa karahiyatul maut, takut mati. Dulu orang cari mati karena rindu sama Allah. Rindu Allah, ya Allah kapan ketemu? Saya punya guru di pesantren dulu tuh kalau ketemu, ya Allah, nah Adi, ya udah rindu sama Allah katanya. Sakitnya tuh, ya Allah kapan ketemu, kapan ketemu. Sekarang saya tanya yang ketemu Allah pada takut tuh. Ibu mau meninggal hari ini? Kita yang jawab. Ya, kapan aja, kan kita nggak tahu kapan pulang, nikmati aja. Saat pulang, alhamdulillah pulang. Pulang kan enak, ya kan? Enak nggak pulang? Enak. Nanti puasa, mudik pulang kan? Pulang kampung kan? Enak nggak? Enak. Kampung kita akhirat. Masya Allah. Ibu pulang menuju Allah, enak nggak? Mau bilang enak takut pulang. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi ini kesimpulan kita saat ini. Kalau ada pertanda sulit atau masih berat untuk pulang, artinya mesti ditambah keikhlasan untuk beramal. Intinya apa? Kurang amal, terlalu cinta dunia. Dunia boleh, bukan dilarang, silakan. Yang maaf ya, jangan habis ini pekerjaan ditutup. Mesti dipenuhi, jangan. Ya, niatkan pekerjaan sebagai ibadah. Kalau berkarir setinggi-tingginya ya, supaya punya kebijakan yang baik. Kalau bisnis sekaya-kayanya, supaya bisa sedekah. Kalau belajar sepintar-pintarnya, pintar, yang pintar. Saya pengen semua yang belajar dengan saya, IPK-nya 4. Ya, targetkan 4. Terus ngapalin Quran.